ketua grup emas jauh. Bos, Nyonya sudah kembali ke HYN. Asisten Sun, asisten BYC. Konon dia juga membawa putranya yang berusia 4 tahun. Di mana orangnya? The film was translated and Jejaknya narrated sudah by dingin. M Media. Orangnya belum ditemukan. Gali 3 kaki ke dalam tanah dan temukan dia. Ya, 4 tahun. Mungkinkah malam itu? 5 tahun kemudian. Ibu, kau benar-benar membawaku ke kencan buta di hotel. Nyonya B, ibu dari BYC. Tidak mungkin aku setuju dengan pernikahan bisnis. Lupakan saja ide itu. Pernikahan bisnis apa? Putri Lin Group itu. Dia adalah kamu. gadis kantin, jangan lari. Lima tahun, Sururu, nona muda tertua dari keluarga Su. aku akhirnya kembali. Ibu, bukankah ibu bilang kita akan pulang ke sini untuk mencarikan ayah untukku? Sukike, putra Sururu. Kapan mama akan mencarikan ayah untukku? Apa mama tidak punya tanda cinta? Tanda cinta. Ada Leontin Jo. Sayang sekali aku kehilangannya. Tuan B dari grup Emas Jaun baru saja menyelesaikan proyek besar. Saat ini, nilai pasar grup Emas Jaun sudah mencapai lebih dari 1 triliun. Ibu, apakah orang ini ayahku? Aku sangat mirip dengannya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin dia ayahmu? Lalu siapa ayahku? Siapa sebenarnya pria itu? Kau lari lagi. Dan lihat saja grup keluarga Sumu menghilang. Aku tidak menyangka ibu tiriku dan Suike membiusku demi bisnis. Merusak reputasiku. Tak tahu malu dan tercela. Gadis kantin, jangan lari. Ibu, apa yang ibu pikirkan? Bukankah ibu bilang ibu akan terlambat kerja? Baiklah, aku akan segera pergi. Jadilah anak baik dan dengarkan di rumah. Baiklah, tentu. The film was translated and narrated by M Media. Aku minta maaf. Apakah kamu buta? Suika, nona muda kedua dari grup Su. Sururu, kamu ternyata masih hidup. Kukira, kamu sudah mati 5 tahun lalu. Di ranjang lelaki tua itu. Aku sudah tahu. Kalian berdua dan ibumu yang menjebakku waktu itu. Apa yang kamu lakukan kembali ke sini? Huai'an bukanlah tempat yang bisa kamu tinggali. Mingli, Apakah kamu kembali untuk memperebutkan harta keluarga? Shioru, Sururu, aku peringatkan kamu. Jangan pikir hanya karena kamu kembali. Kakak Ming akan kembali ke sisimu. Biar ku beritahu. Kakak Ming dan aku akan segera bertunangan. Aku hamil. Apakah kalian berdua bertunangan atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Shioru, kamu. Kakak Ming, video perselingkuhan Sururu. Bukankah kamu sudah melihatnya? Dia melakukan itu demi uang. Itulah sebabnya dia berselingkuh dengan lelaki tua itu. Sururu, jika kamu berani tidak tahu malu lagi dan menggoda kakak Ming, aku akan memastikan kamu menyesalinya. Aku akan membuatnya agar kamu tidak bisa bertahan di Huaien. Kamu masih berdandan, kamu pasti kekurangan uang. Ih, kenapa kamu banyak sekali kentut yang harus dikeluarkan? Aku harus pergi bekerja. Kenapa kau di sini? Kau bahkan tahu jam berapa sekarang. Kau bahkan masih ingin bekerja di sini. Cepat ambil anggurnya dan antarkan ke tamu-tamu di sana. Yang datang hari ini semuanya atasan kita. Kita tidak boleh menyinggung salah satu dari mereka. Baiklah, aku akan segera pergi.
Apakah matamu hanya untuk hiasan? Lin Xiaomi, nona muda dari keluarga Lin. Hanya model etiket kelas teri. Dan kamu berani menabrakku. Apakah kamu ingin mati? Maafkan aku. Seseorang baru saja menabrakku. Aku tidak melihatnya. Aku benar-benar sangat menyesal. Apakah ini jalan yang bahkan bisa kamu lewati? Tidakkah kamu lihat bahwa ada begitu banyak orang kaya di sini? Jika kamu menabrak dan melukai seseorang, bisakah kamu membayar ganti ruginya? Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang kuhabiskan untuk rambut ini? Dan betapa mahalnya pakaian ini? Biar ku beritahu, kamu tidak akan mampu membayarnya bahkan jika kamu dijual. Berdandan seperti iblis. Jelas di sini untuk menggoda pria. Aku harus sabar dan tidak bertindak impulsif. Atau aku akan kehilangan pekerjaanku. Aku bicara padamu. Huai Jai, dia sengaja mencoba menggodamu. Kamu harus menyuruhnya pergi sekarang. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kenapa aku sangat sial hari ini? Setelah aku menyelesaikan pekerjaan paruh waktu ini, aku masih ada wawancara kerja di firma hukum. Aku tidak bisa terus membuang waktu di sini. Mungkin aku sering bekerja paruh waktu di sini. Kita mungkin pernah bertemu. The film was translated and Sururo, narrated kau by dipecat. M Media. Cepat ganti bajumu dan keluar. Tuan Li, ada apa? Kenapa Anda tiba-tiba memecat saya? Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kau menyinggung pewaris grup Lin. Jadi dia yang dibalik ini. Tuan Li, dengarkan penjelasan saya. Tidak perlu menjelaskan. Sururo, mengingat kita saling kenal. Biar ku katakan padamu, BYC bukanlah seseorang yang mudah digoda. Jangankan kau, bahkan aku akan kesulitan berhenti jadi kodok yang mencoba makan daging angsa. Kau hanya bisa mengikuti orang sepertiku. Ikuti aku dan hidupmu akan baik. Aku akan memberimu 30.000 setiap bulan. Dan jika kau membuatku senang lagi dan memberiku seorang putra, aku bahkan bisa bercerai dan menikahimu. Bagaimana? Pergi sana. Kalau mau melahirkan, cari saja induk babi. Mereka tidak pakai biaya dan bisa memberimu banyak anak. Keamanan. Keluarkan dia dari sini. Dan jangan izinkan wanita ini masuk ke sini lagi. Surur, mulai sekarang, aku akan memastikan kau tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan lain di industri ini. Jangan mendekat lagi. Tidak perlu Anda mengusir saya. Saya akan pergi sendiri. Siapa yang peduli tinggal di tempat mengerikan ini? Wanita ini terlihat familiar. Aku sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Bos, ibumu baru saja menelepon dan berkata, dia ingin mencarikanmu asisten pribadi. Dia bilang dia ingin meminta pendapatmu. Aku tidak setuju. Jangan biarkan dia main-main. Baiklah, Ini semua salah Bei Waichi. Ini semua salah Lin Xiaoning. Bagaimana ini? Xiaoqi masih butuh uang sekolah besok. Lihat, lihat. Nyonya besar Bai sedang mencari asisten pribadi untuk keluarga Bai. Asisten pribadi. Bukankah itu hanya pengasuh? Pengasuh atau bukan? Selama kamu bisa sering melihat Bei Huaijai, kamu akan punya kesempatan menjadi Nyonya Bei, dan gajinya 50.000 yuan. Apa gaji bulanan 50.000 yuan? Itu sangat tinggi. Grup Emas Jauh sedang mencari sekretaris pribadi. 6 jam kerja sehari. Gaji bulanan 50.000 yuan. Harus belum menikah. Pandai merawat orang. Sehat. Kepribadian ceria. Tidak ada persyaratan pendidikan. Uang tidak masalah. Aku hanya ingin menjadi nyonya grup Emas Jauh. Ini kesempatan untuk bersama Bei Huaijai, siang dan malam. Aku akan pergi meskipun mereka tidak membayarku. Halo, aku tidak akan pergi ke pemeriksaan fisik besok. Perusahaan membutuhkanku untuk lembur. 50.000 yuan, 50.000 yuan. Bukankah ini hanya menjadi pengasuh? Tidak ada yang tinggi atau rendah. Ini tidak sulit. Bagi seorang ibu, pergi ke kantor hukum untuk wawancara The awal. film was Dan kemudian translated pergi ke keluarga and B untuk narrated wawancara. by M Media. Apakah dia bodoh? baiklah, meskipun kau sudah tidak bekerja selama beberapa tahun, pendidikanmu sangat bagus. Datang saja ke perusahaan kami untuk saat ini.
Dan coba selama beberapa hari. Benarkah? Jangan senang terlalu cepat. Ada kasus keluhan kebisingan di sini yang perlu ditangani. Kau bisa menangani kasus ini. Terima kasih, terima kasih. Saya pasti akan bekerja keras. Baiklah, pergi. Baiklah. Menggugatku. Ya, bos. Departemen Hukum kami baru saja menerima berita bahwa cabang kami membuat banyak kebisingan dan mengganggu ketenangan. Aku sudah menyuruh seseorang mengirim uang kepada pemilik rumah untuk menyampaikan permintaan maaf kami. Tapi mereka bilang mereka tidak menerima uangnya dan menggugat kami. Pengacara mereka sedang dalam perjalanan. Menarik. Siapa pengacaranya? Aku tidak tahu soal itu. Itu kau. Bos, kalian saling kenal. Saya tidak mengenalnya. Aku mengenalnya. Kau tidak tahu. Saya bertemu Anda sekali kemarin. Saya tidak akan menyebutnya mengenal Anda. Pertama kau muncul di pameran, dan sekarang kau menggunakan identitas lain untuk muncul di perusahaanku. Kau pikir ini kebetulan? Siapa sebenarnya kau? Siapa yang mengirimmu ke sisiku? Tuan B, Anda salah paham. Saya hanya butuh uang. Saya hanya mengambil beberapa pekerjaan tambahan. Pergi beritahu bosmu untuk mengirim orang lain untuk berbicara denganku. Tuan B, apakah saya menyinggung Anda? Ini hari pertama saya bekerja. Jika Anda melakukan ini, bos saya akan memecat saya. Kalau begitu kembali dan mengundurkan diri. Datanglah ke grup emas Jaul dan jadilah pengacara pribadiku. Ada kata yang tidak kau mengerti. Aku ingin melihat trik apa yang sedang kau coba mainkan. Kepala pelayan B, kepala pelayan keluarga B. Selamat. Kau lulus tes kebersihan dan serangkaian tes memasak. Nyonya kami. Dia sangat puas denganmu. Kau satu-satunya yang dipertahankan. Mulai besok, resmi datang bekerja di rumah. Baiklah, saya pasti akan bekerja keras. Jaga nyonya dengan baik. Tidak menjagaku. Jaga putraku. Huai Jai. The Apa? film was translated and narrated by M Media. Apakah sudah cukup bersih sekarang? Kita tidak boleh membiarkan mereka menemukan kesalahan apapun. Tidak, tidak. Saya harus pergi mencari Pel. Kau baik-baik saja, Tuan Muda. Ada apa dengan lantai hari ini? Tuan Muda, lantai hari ini dipel oleh asisten baru yang tinggal di sini. Aku akan segera memecatnya. Tuan Muda, asisten baru itu? Kamu bisa urus sendiri. Ya, Pel lantainya. pecat saya. Kenapa? Saya baru saja mulai bekerja. Sururu. Keluarga Bi punya aturan kebersihan. Tapi jika kau salah, kau salah. Kau mengerti. Aku awalnya punya harapan besar padamu. Karena kau adalah orang yang paling masuk akal dan rajin di antara para pelamar. Tapi kau membuat Tuan Muda kesal. Tidak ada yang bisa kulakukan. Mari kita serah terima. Tapi kepala pelayan, saya baru saja mengambil gaji di muka kemarin. Saya sudah menghabiskan separuhnya. Meskipun Anda memecat saya tetap tidak bisa mengembalikan uangnya. Tapi jangan khawatir. Selama saya menemukan pekerjaan baru, saya pasti akan membayar Anda kembali secepat mungkin. Kamu bisa membayar uangnya pelan-pelan. Keluarga B tidak kekurangan uang. Dia. Kita bertemu lagi. Apakah ini kebetulan atau disengaja? Kita bertemu lagi. Jelaskan. Kenapa kamu di sini lagi? Saya dalam keadaan yang sangat menyedihkan sekarang. Ini semua karena Anda. Saya benci itu. Saya tidak bisa memukul wajah Anda dan membuatnya hitam dan biru. Saya adalah pengasuh yang baru direkrut. Saya benar-benar tidak sengaja menabrak Anda kemarin. Tapi wanita Anda, dia tidak akan memaafkan saya.
Saya kehilangan pekerjaan di pameran. Kemudian, saya kehilangan pekerjaan sebagai pengacara lagi. Mengapa Anda pikir saya di sini? Sekarang, saya tidak punya pekerjaan. Apakah Anda senang? Sialan! Sekarang, Anda ingin memecat saya. Apakah saya berutang sesuatu pada Anda di kehidupan terakhir saya? Pecat saya? Kalau begitu pecat saya. Saya pergi, selamat tinggal. Tunggu sebentar. Apalagi yang Anda inginkan? Kemampuan akting saya sekarang sangat luar biasa. Agar bisa bertahan hidup, saya harus berakting menyedihkan. Mari lakukan seperti itu. Aku akan minta seseorang menyelidiki pameran itu. Sudah kubilang kemarin, datanglah ke grup emas Jauh dan jadilah pengacara pribadiku. Pekerjaan yang buruk. Kamu bisa terus melakukannya jika mau. Seperti yang saya duga, dia termakan umpan. Sururu. Apa kamu benar-benar dia? Laporkan ke grup emas Jauh besok. Kamu kenal ketua? Ya, saya sudah bertemu dengannya 2 kali, dan ada sedikit kesalahpahaman. Kamu bisa pergi dan sibuk dulu. Direktur utama sebenarnya membuat pengecualian The untuknya. film was Berita ini, translated apakah and itu? narrated Harus by dilaporkan M ke Nyonya. Media. Mungkinkah dia dan direktur utama benar-benar punya hubungan? Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Bagaimana jika aku salah menebak? Gadis ini pasti akan sial. Pasti ada yang salah dengan wanita ini. Apa yang sedang Anda lihat, bos? Tidak ada. Ngomong-ngomong, bos, saya sudah menyelidiki masalah yang Anda minta saya selidiki. Seluruh itu memang diberi kesulitan di tempat kerja oleh Nona Lin. Saya juga mengambil inisiatif untuk memeriksa identitas dan latar belakangnya. Benar-benar tidak ada masalah. Dia seorang yatim piatu. Situasi keluarganya sangat buruk. Pantas saja, dia begitu terampil dalam pekerjaannya. Sepertinya dia tidak mempelajarinya dalam waktu singkat. Sepertinya dia sudah melakukannya sejak lama. Saya juga mengamati tangannya. Memang jauh lebih kasar daripada tangan wanita pada umumnya. Sungguh menyedihkan. Dia sepertinya tidak berbohong. Benar, bos. Besar, putri dari grup Yang akan datang ke perusahaan kita sebagai CFO. Saya dengar itu dikirim oleh Nyonya Besar. Saya menyerah. Bos, jika tidak ada lagi, saya pergi dulu. Nona Yang, silakan makan buah. Aku menunggu di perusahaan sepanjang pagi, dan sekarang aku di rumah, menunggu selama 2 jam. Yang Su, nona muda dari keluarga Yang. Kapan tepatnya Huai Jai akan kembali? Soal urusan tuan muda, aku tidak pada posisi untuk bertanya terlalu banyak. Kenapa Nona yang tidak kembali dulu? Hei, anak baru, cepat pergi siram bunga di halaman untukku. Tidak lihat bunganya sudah layu semua. Rumah ini benar-benar tidak bisa tanpa pemilik wanita. Baiklah, saya akan segera pergi. Apa yang sedang kamu mainkan? Maaf. Kenapa kamu tidak pergi bekerja di grup emas Jauh? Itu. Hanya saja saya tidak memeriksa waktu. Saya tidak ingin hidup di bawah mata pengawasan Anda. Sururu, bagaimana kamu melakukan pekerjaanmu, Tuan Muda? Maaf, hanya saja Anda tiba-tiba muncul dan membuat saya takut. Jadi ini salahku. Bukan itu maksud saya. Saya berjanji pada Anda, saya pasti akan memperhatikan mulai sekarang. Gerakan di belakang saya. Jangan marah. Untuk apa Anda pamer? Nona ini mengundurkan diri. Itu, seorang pria menggunakan kata-katanya, bukan tinjunya. Jangan hentikan saya. Tidak mengejar saya, kan? Anda membuat saya takut setengah mati.
Sururu? Halo? Siapa yang mengizinkanmu pergi tanpa izin selama jam kerja? Aku, bolos kerja tanpa alasan, potong 500. Segera kembali. Baiklah, saya akan segera kembali. Aneh, bukankah pengurus rumah tangga melihat saya menghancurkan tuan muda kesayangan mereka? Atau apakah BYC sudah memaafkan saya? Sudahlah, mencari uang adalah hal terpenting. Huaijai, kenapa kamu The basah film was kuyup? translated Hanya ganti baju and tidak cukup, narrated by kamu M akan masuk Media. angin. Jangan terlalu lemah lembut di cuaca panas seperti ini. Hei, kenapa kamu belum pergi? Kepala pelayan, cepat suruh koki Anda membuatkan semangkuk sup jahe untuk Huaijai. Tidak perlu. Kapan giliran keluarga Bei kita? Orang luar memberi perintah. Beraninya aku, Bibi Bei yang menyuruhku menjagamu. Aku harus menjagamu dengan baik. Nyonya Bei, Tuan muda, Nyonya mencarimu. halo ibu. Apa kamu yang mengatur Yang Zhu ini datang ke sini? Trik apa lagi yang sedang kamu rencanakan? Nak, Yang Zhu, beberapa hari terakhir ini tinggal di tempatmu. Keluarganya pergi ke luar negeri, dan aku khawatir dia sendirian di rumah. Biarkan dia tinggal bersamamu. Dia juga bisa menjagamu. Aku tidak butuh ibu. Tolong jangan lakukan hal yang tidak perlu. Cepat kirim dia kembali. Sudah kubilang aku sudah punya Nyonya Bei. Kamu bicara tentang 5 tahun lalu. Gadis itu, kan? Kalau begitu temukan dia untukku. Biarkan aku bertemu dengannya. Kamu sendiri bahkan tidak tahu seperti apa dia. Kamu hanya asal mencari seseorang untuk membodohiku, kan? Ibumu baru berusia 40-an dan belum pikun. Kalau begitu sudah beres. Yang Zhu akan tinggal di tempatmu. Tuan muda, Sururu sudah kembali. Aku akan ke perusahaan. Suruh dia bawakan teleponnya padaku. Ya. Cepat. Bawa teleponnya ke Tuan muda. Barang-barang Anda. Kamu tidak sopan. Saya di sini untuk bekerja, bukan untuk menjadi budak. Begitu banyak permintaan. Apa, kamu tidak terima? Bagaimana mungkin saya? Saya akan segera belajar. Sururu, aku sudah memperingatkanmu. Jangan mengandalkan penampilanmu untuk menggoda Huaijai. Saya tidak. Kepala pelayan meminta saya membawakan telepon. Apakah Anda pikir saya ingin pergi? Berhenti berpura-pura. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Jauhi Huaijai. Kamu mau naik keranjangnya? Mimpi saja. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Sebelumnya ada seorang wanita yang tidak tahu diri, ingin naik keranjangnya. Akhirnya diusir keluar. Kalau kamu memikirkan sesuatu yang jahat, maka kamu bisa lupakan pekerjaan ini. Karena Anda sangat menyukainya. Mengapa Anda tidak mengikatnya saja di ikat pinggang Anda? Kamu. Ini hanya peringatan. Lain kali, aku tidak akan sopan lagi. Pergi keluar dan tanyakan, siapa yang berani menyinggungku? Hanya kamu, pengasuh kecil. Kamu bahkan tidak melihat siapa dirimu. Xiaoru. Kamu baik-baik saja. Jangan selalu memulai konflik dengannya. Ibu pewaris kaya ini dan nyonya kita adalah teman lama bertahun-tahun. Keduanya berharap dia akan menikahi tuan muda. Itu sebabnya mereka ada di sini. Dia mungkin di masa depan. Nyonya muda keluarga Bei. Kamu tidak akan baik-baik saja jika kamu menyinggungnya. Apakah Bi? Apakah tuan muda menyukainya? Justru karena tuan muda bahkan tidak meliriknya. Itu sebabnya dia tidak menyukai semua orang yang dilihatnya. Malam ini, tuan muda akan pulang terlambat. Kamu pulang kerja lebih lambat. Pulang kerja nanti. Mengapa? Kepala pelayan, kita sepakat. Hanya bekerja 6 jam sehari. Dan saya benar-benar ada urusan. Jangan khawatir, kami akan memberimu 3 kali lipat gaji lembur. 3 kali. The film was Baiklah, translated saya pasti and akan bekerja keras. narrated by M Pergi Media. bersihkan kamar tuan muda. Baiklah. Bukankah kamu sudah pulang kerja? Kenapa belum pergi juga? Jangan bilang kamu menunggu Huaijai pulang kerja. Kepala pelayan meminta saya tinggal dan lembur. Anda pikir saya ingin tinggal? Biar ku beritahu, jangan main-main di depanku.
Jangan pikir aku tidak tahu hal-hal itu. Dulu, itu karena kamu menggoda Huaijai, sehingga Lin Xiaoning memberimu pelajaran yang pantas. Dan sekarang kamu lari ke rumah ini lagi. Kamu pikir aku akan percaya padamu? Percaya atau tidak? Anda tidak mungkin melihat saya, seorang pengasuh, sebagai saingan cinta, kan? Nona yang terlalu tidak percaya diri. Aku, keluarga kami dan keluarga Bei sepakat. Jika aku tidak bisa memenangkan hati Bei Huaijai dalam 3 hari, aku harus pergi dan menikah dengan kencan buta yang diatur keluargaku. Tidak, aku sama sekali tidak bisa dikalahkan oleh anak kecil. Anda bisa membiarkan saya pergi. Beri saya uang dan saya akan segera pergi. Kamu serius? Tentu saja. Melihat Anda terlihat cukup kaya. Beri saya uang untuk pergi. Seharusnya cukup sepadan, kan? 500.000 dan saya tidak akan pernah muncul di depan Anda lagi. Jangankan 500.000, bahkan jika itu 5 juta, aku bisa mendapatkannya dengan menjentikan jari. Dia ingin naik keranjangnya. Baiklah, kalau begitu, saya sudah menemukan pekerjaan berikutnya. Tapi aku tidak punya uang sepeser pun saat ini. Aku bisa memberikannya padamu malam ini. Kamu pergi dan mengundurkan diri sekarang. Itu tidak bisa. Bagaimana jika saya mengundurkan diri dan Anda tidak memberi saya uangnya? Anda juga tahu pekerjaan ini sangat dicari. Begitu banyak wanita berjuang mati-matian untuk masuk. Atau haruskah saya bicara dengan Lin Xiaoning? Dia ditakdirkan untuk memberi lebih banyak lagi. Bagaimana mungkin dia lebih kaya dariku? Aku akan menelepon sekarang dan meminta seseorang mengirim uangnya. Kamu ambil uangnya dan pergi. Baiklah. Sururu, kamu menandatangani kontrak dan gaji sudah dibayar di muka. Jika kamu berani mengundurkan diri sekarang, aku jamin pengacara keluarga Bei akan menuntutmu sampai kamu tidak punya uang sepeser pun. Nona Yang, jika kamu di sini untuk menyuap para pelayan keluarga Bei, aku akan menelpon Nyonya sekarang juga. Karena orang ini dipilih langsung oleh Nyonya. Aku tidak. Aku hanya mengujinya untukmu. Pelayan, kamu juga melihatnya. Dia hanya wanita serakah. Orang seperti ini sama sekali tidak boleh dibiarkan di sini. Apakah Sururu tetap atau pergi? Bukan aku yang memutuskan. Nona yang perlu kuingatkan padamu adalah kamu punya 2 hari lagi. Jika dalam 2 hari ini kamu masih belum bisa masuk ke ranjang Tuan Muda, aku hanya bisa mengantarmu keluar. Aku tahu. Sejak kapan urusanku menjadi urusan seorang pelayan? Bukankah dia hari ini melirikku beberapa kali lagi? Tuan Muda, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sesuai aturan, Sururu tidak bisa terus tinggal di rumah ini. Tahan dia. Ya, Tuan Muda. Bos, ada perjamuan pukul 8 malam ini yang perlu kami undang Anda. Bagaimana dengan pengaturan ini? Aku tidak pergi, aku tidak tertarik. Aku pulang lebih awal hari ini. Baiklah. Kalau begitu, begitulah pengaturannya. Kepala pelayan, jika Anda ingin memecat saya, kalau begitu pecat saya tidak punya apa untuk dikatakan tentang apa yang terjadi hari ini. Uang yang saya terima di muka dari keluarga Bei, saya pasti akan mencari cara untuk mengembalikannya secepat mungkin. Saya pergi. Apa yang Anda lakukan di sini? Ini rumahku. Saya sudah mengundurkan diri. Saya akan pergi dulu. Siapa bilang kamu bisa mengundurkan diri? Mengapa? Kepala pelayan bilang, saya melakukan kesalahan. Kalian ingin memecat saya? Pergi terburu-buru begitu. Apa kamu melakukan sesuatu yang memalukan? Bukankah kamu bilang kekurangan uang? Dan itu sebabnya kamu datang bekerja. Bukankah kamu bilang punya ibu berusia 80 tahun? Ya, saya kekurangan uang. Tapi aku juga punya harga diri. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Meminta 500.000 pada Yang Sui tidak termasuk melakukan sesuatu yang salah. Itu karena aku kekurangan uang. Aku tidak mencuri atau merampok. Aku membuat kesepakatan dengannya. Selama aku pergi dari sini, aku bisa mendapatkan 500.000. Kenapa aku tidak tergoda? Jika kamu pikir aku melakukan kesalahan, kalau begitu pecat aku. Biar ini yang terakhir kali. Kamu tidak akan memecatku. Kata-katamu cukup. Jika aku mengusirmu sekarang, bukankah itu sangat tidak manusiawi? Mana yang kuminta? Akan segera diantar. Selama aku bisa menikahi Bei Huaijai, semua risiko sepadan.
Obat ini. Tidak ada pria yang bisa menolaknya. Huai Jai, ini khusus untukmu. Anggur merah Prancis yang kupilih. Cicipi. Cicipi saja seteguk. Xiaoru, bawa segelas air ini ke kamar tuan muda di atas. Tapi Yang Zue ada di kamarnya. Jangan bicara omong kosong. Pergi saja jika disuruh. Apa? Bukankah seharusnya kamu minum juga segelas anggur yang lain? Demi ibuku. Aku sudah memberimu cukup hormat. Minum anggurnya dan keluar. Minum. Keluar. Keluar dari sini. Huai Jai. Selesai sudah, aku sudah membuat masalah. Jalang, siapa yang mengizinkanmu masuk? Tuan muda, ada apa? Wanita ini, dia merusak waktu baikku dengan Huai Jai. Cepat, bawa orang buta ini keluar dari sini untukku. Kamu yang mencoba berkomplot melawanku. Tidak, bukan aku. Aku. Bawa 11 anggur merah ini untuk Liu Ji. Aku perlu tahu hasilnya segera. Ya, tuan muda, aku juga akan pergi. Aku merasa sedikit tidak enak badan. Meminta cuti sakit 1 minggu. Tuan muda, ada obat kuat di dalam anggur. Obatnya sangat kuat. Ambil laporan tesnya, dan lemparkan bersama dia di gerbang keluar Gayang. Pastikan dia tidak pernah muncul di depanku lagi. Huai Jai, dengarkan aku. Bawa dia pergi. Tidak, bukan begitu. Huai Jai, lepaskan aku, Huai Jai. Memperbarui langganan biayanya hampir 10.000. Potong 1 bulan. Biaya hidup 3.000 yuan. Biaya lain-lain 2.500 yuan. Simpan 15.000 yuan untuk keadaan darurat. Sisa uangnya harus digunakan untuk membayar utang. Masih ada sisa 600.000 yuan. Bagaimana aku akan membayarnya kembali? Halo, Xiaoran. Ada apa? Ada klub mewah yang merekrut hostess sementara. Apa kamu akan pergi? Aku tidak akan pergi. Aku tidak mau pergi ke tempat seperti itu. Wanita secantik dirimu. Kenapa kamu selalu begitu kaku? Bagaimana lagi kamu akan menghasilkan uang? Benar-benar 30.000 yuan per jam. Aku harus berusaha keras hanya untuk menemukan ini untukmu. The Baiklah, film was aku akan pergi. translated and narrated by M Media. Gaun ini terlalu pendek. Kamu yang diperkenalkan Xiaoran. Masuklah. Semua orang di dalam adalah orang yang tidak bisa kamu sakiti. Layani mereka dengan hati-hati. Kamu akan dapat banyak tip. Kalian berdua masuk bersama. Pergi. Selamat malam, bos. Kenapa harus dia? Sungguh nasib buruk. Berhenti. Kamu, kemari. Kemari dan tuangkan anggur. Chen, sahabat BYC. Tidak tahu aturan. Aku baru di sini.
Wajar saja, karena baru. Kalau begitu kemari dan layani tuan muda kami yang paling terhormat. Layani dia dengan baik. Selama dia bisa membawamu pergi, aku akan memberimu 2 juta. Jika dia masih tidak menyentuh wanita, kurasa rumor akan menyebar bahwa dia impoten. Aku hanya menuangkan anggur dan tidak melakukan hal lain. Itu bahkan lebih menarik. Baiklah, kamu tuangkan anggurnya dulu. Tapi aku harus mengingatkanmu, temperamennya tidak baik. Dan kamu tidak boleh menyinggungnya. Sebelum kamu, sudah ada beberapa wanita yang diusir. Itu kamu. Aku sudah mencarimu selama 5 tahun. Kenapa kamu di sini? Pulanglah bersamaku. Direktur Utama Bay, ini aku. Aku Sururu. Kenapa? Dia selalu membuatku merasa begitu akrab. Sungguh mengejutkan, Sururu. Kamu benar-benar muncul di sini. Apakah ini alasan kamu merasa tidak enak badan dan perlu minta izin pulang? Aku, Apa? Apa kamu kekurangan uang? Apa uang yang diberikan keluarga baik kita padamu tidak cukup? Apa kamu perlu menunjukkan wajahmu di tempat seperti ini? ada apa denganku? Aku tidak mencuri atau merampok. Keluar larut malam hanya untuk mencari uang dengan susah payah. Lagi pula, ini sudah di luar jam kerja. Bahkan jika itu kamu tidak punya hak untuk mencampuri urusanku. Sungguh lidah yang tajam. Memang begitu. Aku tidak menjual diriku padamu. Kenapa kamu peduli apa yang aku lakukan? Berapa semalam? Selesai sudah. Manajer bilang cangkir ini bernilai 50.000 yuan per buah. Aku tidak akan mendapatkan sepeser pun hari ini. Dan bahkan harus membayarnya. Bei Waichi, kamu benar-benar pembawa sial. Tidak ada hal baik yang terjadi setiap kali aku bertemu denganmu. Aku bertanya padamu, berapa semalam? Aku bilang, aku hanya menuangkan anggur, tidak melakukan hal lain. Dia The benar-benar film was berani membentak tuan muda. translated and narrated Dia by mati. M Media. Dia mati. Hei Huaishi, lupakan saja. Bukankah hanya secangkir? Catat di tagihanku. Dia hanya gadis kecil yang baru. Jangan menakutinya. Tenanglah. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Minta maaf pada tuan muda. Urus urusanmu sendiri. Baiklah. Aku tidak akan ikut campur. Atau haruskah aku mencari seseorang untuk mengusirnya? Tuan B, mohon tenang. Dia baru dan tidak tahu aturannya. Ceroboh. Biar aku tuangkan anggur untukmu. Jika kamu tidak ingin diusir, maka segera menghilang. Ya. Keluar. Baiklah. Pergilah. Ayo pergi. Cepat. Jawab aku. 200 juta, 300 juta, 300 juta untuk 1 malam. Apakah kamu puas? Astaga. Wanita ini berani meminta uang sebanyak itu. Dia benar-benar menganggap dirinya tinggi. Direktur utama B pasti akan memekatnya. Sulit dikatakan. Ini membuatmu diam sekarang. Tanya aku, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menanyakan hal-hal padaku? Baiklah, setuju. Tidak. Aku hanya bercanda. Aku tidak bercanda. Apakah kamu sudah gila? Bagaimana menurutmu? Haruskah kita mengirim seseorang untuk membawanya kembali? Jarang sekali kamu dalam suasana hati seperti ini. Tidak perlu. Dia bisa lari, tapi dia tidak bisa bersembunyi. Dia adalah pelayan di rumahku. Apa yang kamu katakan? Seorang pembantu.
Apa? Mengundurkan diri? Aku ingat di dalam kontrak, hanya kami yang bisa memecatmu. Kamu tidak bisa begitu saja mengundurkan diri. Sururu, kamu sudah melanggar aturan berkali-kali. Kepala pelayan, aku mohon padamu. Aku benar-benar punya alasan. Kamu adalah orangnya Tuan Muda. Aku harus bertanya pada Tuan Muda apa pendapatnya. Tidak, tidak, tolong jangan. Tidak perlu mengganggunya dengan masalah sekecil ini. Kamu benar-benar pembantu di keluarga Beck. Kita bertemu lagi. Kamu tidak hanya berani membentak Tuan Muda tertua, tapi kamu juga berani lari, dan kamu bahkan berani menggigitnya. Aku suka seseorang dengan karakter. Apa yang kamu lakukan di sini? Bing Huaishi tertarik padamu. Siapa peduli jika dia tertarik padaku? Mengundurkan diri itu bagus. Kalau begitu kamu bisa pergi dan melawan tim hukum grup emas jauh sekarang juga. Huaishi, apakah kamu bercanda? Gadis secantik ini, dan kamu menjadikannya pembantu. Kamu benar-benar menyia-nyiakan karunia Tuhan. Wanita secantik dia, seharusnya tinggal di rumah besar. Tinggal di mobil mewah, dan dilayani dengan nyaman. Begitulah seharusnya. Kenapa tidak kamu berikan dia padaku? Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan memperebutkannya denganmu. The film Hei, was aku translated mendetehu sebuah and rahasia. narrated by Huaishi sedang lajang M-Media. sekarang. Anda tahu sumber daya keuangannya, kan? Aku di sini untuk bekerja. Aku tidak tertarik padanya. Kalau begitu Anda tertarik pada uang. Anda bekerja di tempat seperti itu? Pasti karena uang. Kalau begitu saya akan menemui Anda di perusahaan kita. Aku ingin minum kopi. Kamu tidak menghindariku lagi. Aku tidak. Aku benar-benar hanya pergi menuangkan minuman hari itu. Apa kamu kecil ini, pertama kalinya aku di tempat seperti itu. Maksudmu adalah, kamu sering melakukan hal-hal berlebihan pada para pelayan di sana. Itu sebabnya kamu berpikir begitu. Aku tidak sepertimu. Kita sudah membuat kesepakatan tadi malam. Aku hanya bercanda denganmu. Lagi pula, kamu belum memberiku uangnya. Lupakan saja. Kenapa kamu tidak cek saldo di kartu itu? 300 juta. Aku sudah mengirim seseorang untuk mentransfer uang kemarin. Perjanjian itu sah. Kau tidak bisa menariknya kembali. Direktur utama B, ini 300 juta. Bukan 3 yuan. Kamu memberiku uang sebanyak ini, dan kamu bahkan tidak berkedip. Aku punya banyak uang. Aku benar-benar hanya bercanda waktu itu. Aku tidak bernilai uang sebanyak itu. Aku akan memberimu uang ini. Uang yang kuberikan tidak pernah diambil kembali. Tidak ada yang bisa melanggar kontrak denganku. Tidak, aku masih harus memberikannya padamu. Kamu bilang, aku tidak punya bentuk tubuh. Tidak punya penampilan. Dan aku sangat miskin. Bagaimana aku berani punya niat apapun padamu? Lagi pula, aku pikir, Nona Lin cukup baik. Bukankah dia sangat menyukaimu? Kau pikir dia baik? Aku akan memberimu kesempatan. Selama kau mengirimnya ke ranjangku. Selama kau melakukannya, kesepakatan kita akan selesai. Kalau begitu aku akan coba. Kamu harus memberiku waktu lagi. Setengah bulan. Baiklah, kalau begitu aku harus minta izin besok. Cuti apalagi yang kau ambil? Kali ini, aku benar-benar ada urusan. Aku merasa tidak enak badan. Merasa tidak enak badan. Jika kau membiarkanku melihatmu di tempat itu lagi. Tidak, tidak, tidak. Sama sekali tidak. Halo, Halo, bos. bicara. Keberadaan Liontin Giam sudah ditemukan. Apa yang kau temukan? Seseorang berkata, mereka melihat Liontin Giam ini di toko antik, di pasar barang bekas. Tapi bos, apa hubungan antara Liontin Giam ini dengan Nyonya? Dia membawanya saat pergi. Leontin Giap pribadiku. Menemukan Leontin Giap adalah kunci untuk menemukannya. Kami sudah The film was menemukan gadis yang translated menjual and Liontin Giap narrated ini. by Namanya Wang M-Media. Shanshan. Sekarang menjalankan toko pakaian wanita. Bisnisnya sangat buruk. Liontin Giap itu dijual dari tangannya minggu lalu. Usianya juga sangat cocok dengan Nyonya. Pergi cari dia. Baiklah. Selamat datang.
Siapa yang kamu cari? Apakah kau Wang Sansan? Ya, benar. Kamu. Leontin Giok ini. Apakah selalu ada padamu? Bukankah ini Leontin Giok yang kujual seharga 700.000? Apakah ada yang salah dengan Leontin Giok ini? Ya, 5 tahun lalu. Apakah kau masih ingat suite presidenan itu? Jangan takut, dengan apa yang terjadi hari itu, aku akan bertanggung jawab sampai akhir. omong kosong apa ini? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Pria ini sangat tampan. Bagaimana otaknya bisa sakit? Dari mana Anda mendapatkan Leontin Giok ini? Bicara. Aku mendapatkannya dari kios jalanan. Membelinya seharga 50 yuan. Bisnis sedang buruk akhir-akhir ini. Aku bahkan tidak mampu membayar sewa. Aku hanya ingin mencoba keberuntungan untuk melihat apakah aku bisa menjualnya. Aku tidak menyangka orang ini menghabiskan 700.000. Sebaiknya Anda mengatakan yang sebenarnya. Tidak. Aku tidak mencuri atau merampok. Aku pengusaha yang sah. Bos, mungkinkah Nyonya sengaja menghindari Anda, mengarang kebohongan untuk menipu Anda? Dia bukan Nyonya. Terus selidiki. Baiklah, Apakah kau sudah menemukan Nyonya? petunjuk Leontin Giok terputus. Bos, tapi selama kita menemukan orang yang pertama kali menjual Leontin Giok itu, kita bisa menemukan Nyonya. Bos, ulang tahun Nyonya tua tinggal beberapa hari lagi. Haruskah kita menyiapkan hadiah? Baiklah. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke mall. Ayah, Sayang, kau salah orang. Aku bukan ayahmu. Dan kamu bilang dia bukan ayah kandungmu. Lihat alis dan hidung ini. Semuanya seperti dicetak dari cetakan yang sama. Ya, memang. Zaman sekarang, dunia semakin memburuk dan hati manusia tidak seperti dulu lagi. Di siang bolong, mereka berani meninggalkan anak kandung mereka sendiri. Anak ini sudah sangat menyedihkan. Dan mereka bahkan tidak berpikir untuk menggendong dan menghiburnya. Tidak, tidak, tidak. Bagaimana Xiaoqi bisa ada di tangan Bei Waichi? Anak ini dan direktur utama BI ada kemiripan. Mungkinkah itu benar-benar anak haram ketua? Nah, ketua kami benar-benar bukan ayahmu. Paman akan mengantarmu mencari paman polisi atau orang tuamu. Baiklah, The film Dia- was translated and jika ibu tidak narrated bisa by M menemukanmu, Media. dia akan khawatir tentangmu. Ya, Mari bubar semuanya. Tidak ada yang bisa dilihat di sini, tidak ada yang bisa dilihat. meskipun aku bukan ayahmu, aku sangat menyukaimu. Apa yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Sejak kapan ketua menjadi begitu sabar? Anak-anak kerabat di keluarga, setiap kali mereka ingin ketua menggendong mereka, dia menolak dengan dingin. Semua orang berpikir dia tidak suka. Kenapa dia begitu sayang pada anak yang tidak dikenal hari ini? Xiaoqi, jangan takut. Ibu di sini untuk menyelamatkanmu. Aku baru kemarin mengambil cuti sakit dari Bei Waichi. Kalau dia tahu aku sedang berbelanja, aku tamat. Xiaoqi, kenapa kamu lari-lari? Ibu sedang mencarimu kemana-mana. Apa kamu tahu ibu tidak bisa menemukanmu? Betapa khawatirnya aku. Kalau kamu lari lagi, bagaimana ibu bisa hidup tanpamu? ibu. Xiaoqi, cepat kemari ke ibu. Apakah Anda benar-benar ibunya? Tentu saja. Apa kamu tidak dengar dia memanggilku ibu? Teman kecil, jangan takut. Apakah dia benar-benar ibumu? Ya, Kalau begitu tolong perhatikan lain kali. Jangan biarkan anak Anda berkeliaran. Kita beruntung ketua kita ada di sini kali ini. Kalau tidak, anak itu akan dalam bahaya. Lihat berapa banyak orang di mall. Jika anak hilang, itu bukan lelukon. Aku tahu, aku tahu. Terima kasih semuanya. Suara itu terdengar familiar. Tunggu sebentar. Ayah anakku mengalami kecelakaan mobil. Sangat serius, aku harus segera membawa anak ini ke rumah sakit. Anak ini cukup tampan. Hanya saja sayang, ibunya terlalu jelek. Bukankah ibu sudah memberitahumu? Kamu tidak boleh membiarkan orang asing menggendongmu. ibu, aku salah. Jangan lakukan itu lagi lain kali. Bagaimana kalau kamu bertemu orang jahat? Aku mengerti.
Tapi bukankah ibu berpikir, dia sangat mirip ayah? Dasar nakal, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Dia ayahmu. Dia dan aku mirip. Berhenti bicara omong kosong. Ayah, ibu akan mengajakmu membeli baju. Xiaoqi, Xiaoqi. Itu kau. Itu The ayah. film was translated Apakah and aku sangat mirip narrated dengan by ayahmu? M Media. Apa? Aku ingin kembali. Apakah kau mau mengikutiku? Ya, aku tidak bisa menemukan ibu. Bos, kenapa kita tidak menyerahkannya ke polisi? Ambil ini. Dasar bocah nakal. Pergi periksa di mana keluarganya. Baiklah. Kemari. Halo. Baiklah, mengerti. Bos ketua grup Shanghong sudah tiba di perusahaan. Katanya ingin membahas perjanjian kerjasama selanjutnya. Pergi ke perusahaan. Bagaimana dengan bocah kecil itu? Aku ingin ikut ayah. Apakah ketua Anda sudah menikah? Aku belum mendengar apapun tentang itu. Lihat betapa dekatnya mereka berdua. Mungkinkah dia anak haram? Pukul telenam. Wajar bagi keluarga kaya memiliki anak haram. Lihat wajah itu. Dia sangat mirip dengan Tuan B. Anda. Tidak diragukan lagi. Ayah, aku ingin pergi bermain di luar. Anak haram. Asisten Sun. Ajak dia keluar bermain. Baiklah. Ayo pergi, Xiaoqi. Pergi. Apa yang tadi ku katakan, benar-benar putranya sendiri. Direktur utama ini tidak mungkin menyembunyikan pernikahan dari kita, kan? Ada apa? Apakah mereka akan memberitahumu jika mereka menikah? Baiklah. Rapat hari ini ditunda. Direktur utama Shao mengenai kontrak. Departemen hukum kami akan membantu menangani semuanya dengan baik. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Ini. Aku pulang. Tuan muda sudah kembali. Rumah ayah besar sekali. Ayah, anak ini, tuan muda. Jangan tanya apapun. Dan jangan pernah bilang pada ibuku. Tuan muda benar-benar bercanda. Kapan aku pernah memberitahu nyonya apapun? Tuan muda dengan anak itu. Bagaimana temperamennya bahkan membaik. Keduanya terlihat cukup mirip. Mungkinkah itu benar-benar anak haram tuan muda? Aku sekarang sudah di rumah ayah. Kalau begitu bukankah seharusnya kita juga memanggil ibu ke sini? Dengan begitu, ayah dan ibu bisa bersama. Sayang, sayang. Sayang. Tidak. The film was translated and Kapan Sululu narrated by datang? M Media. Katanya ada urusan di rumah. Untuk sementara dia tidak bisa datang. Beri dia kenaikan gaji. Dalam waktu setengah jam. Aku ingin menemuinya. Ya, tuan muda. Kepala pelayan B, aku benar-benar tidak bisa datang beberapa hari ini. Jujur saja padamu, ibuku tersesat. Tapi kami menemukannya lagi. Tugasmu
adalah menjaga anak ini baik-baik. Jadi ibu awalnya bekerja di sini. Ayah, aku suka tante ini. Ayah, Bibi, Tugasmu adalah merawat anak ini. Jika berat badannya berkurang sedikit saja, aku akan memotong gajimu. Setelah aku menemukan keluarganya, kau akan kembali bekerja di grup emas Daul dalam beberapa hari. Tante, aku lapar. Pergi buatkan dia makanan. baik. Tuan muda, saya ada urusan di rumah. Saya ingin minta cuti beberapa hari untuk pulang kampung. Pergi. Ayah, aku tidak sengaja melakukannya. Tidak apa-apa, aku akan ganti dengan yang baru. Xiaoru. Beberapa menit yang lalu. Xiaoru, di mana kemejaku? Aku akan mencarikannya untukmu. Apa kau sudah cukup merasakannya? Maaf. Aku akan mengambilkanmu beberapa pakaian. Halo, nak. Ibu dengar kamu kirim anak itu, Yang Zu, kembali lagi. Keluarga Yang dan keluarga kita, setidaknya teman lama. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kenapa kau tidak bertanya padanya? Apa yang dia lakukan? Kamu begini setiap hari. Kapan kita bisa menimang cucu? Kau tidak perlu khawatir tentang urusanku, ibu. Apa maksudmu khawatir yang tidak perlu? Kita bicara lagi saat bertemu. Tidak perlu. Aku masih ada urusan di perusahaan. Aku pergi dulu. Ibu sudah di bawah. Aku. Xiaoqi, bagaimana kalau bermain petak umpet dengan Bibi? Baiklah. Apa yang kamu lakukan? Nah, kamu di rumah. Ya, aku punya. Tidak perlu, tidak perlu. Jangan bersuara. Xiaoqi, ada apa denganmu? Kenapa kamu lari-lari lagi? Dan mengikuti orang asing pulang? Ibu, maafkan aku tersesat. Tidak bisa menemukanmu. Jadi ayah membawaku kembali. Jangan panggil iblis besar itu, ayah. The film was translated and narrated Ibu, by M jika kau Media. ingin bicara padaku tentang urusan keluarga Yang, tidak perlu membahasnya. Ibu beritahu ya. Nah, kenapa kamu keras kepala sekali? Di mana pengurus rumah tangga? Dia pulang kampung dan mengambil cuti. Bagaimana dengan asisten cantik yang ibu carikan untukmu itu? Dia pergi keluar membeli bahan makanan. Ibu beritahu ya. Keluarga kita berpikiran terbuka. Selama kamu suka, kamu bisa menikahi siapapun yang kamu mau. Kalau kamu suka asisten itu, kalian juga bisa bersama. Ibu dan ayahmu pasti tidak akan keberatan. Suara apa itu? Ibu. Komputer di atas belum dimatikan. Menonton video. Ibu. Aku sudah mengatakannya. Benar, benar, benar. Kamu punya Nyonya B. 5 tahun lalu. Seseorang yang pernah kamu temui sekali. Tapi di mana dia? Di mana dia? Nah, jangan bilang kamu suka laki-laki. Ibu. Itu. Aku masih ada urusan di perusahaan. Aku ada rapat yang harus dihadiri. Aku akan minta sopir mengantarmu pulang. Saya akan menyetir sendiri. Tidak perlu kamu. Benarkah? Lupa ambil tas saya. Mainan siapa? Ini, Baru saja membelinya secara acak. saat kamu kecil, kamu suka menonton kartun ini. Baiklah, saya pergi sekarang. Baiklah.
Bos, anak yang bernama Xiaoqi itu, tidak ada informasi yang bisa ditemukan tentangnya. Dia sepertinya bukan penduduk lokal. Apakah kau sudah bertanya di kantor polisi? Aku sudah bertanya, tidak ada yang melaporkan. Anak hilang. Mungkinkah keluarganya ingin meninggalkannya begitu saja? Bos, anak itu memang sangat mirip denganmu. Haruskah kita mengikuti arah ini untuk menyelidiki? Bukankah hanya Nyonya kembali ke Huai dengan anaknya yang berusia 4 tahun? Usia anak itu dan anak yang dibawa Nyonya berusia sama. Bagaimana jika Ibu anak itu, kau melihatnya hari itu. Kurasa bukan dia. itu jelas bukan Nyonya? Tapi tidak ada salahnya memeriksa DNA. Uruslah. Baiklah, bos. Xiaoqi, bagaimana kalau paman bermain denganmu? Tidak, aku ingin ayah bermain denganku. Ayah sedang sibuk bekerja. Paman akan bermain denganmu. Petak umpet. Baiklah, Baiklah, baiklah. Ayo pergi. Ayo bermain di kamarmu. Baiklah. baiklah. Tidak ada waktu. Di mana Sukike? Sukike, kamu bersembunyi di mana? Paman tidak bisa menemukanmu. Kamu lari kemana? Sukike, aku tidak bisa menemukanmu. Ketemu? Giliranmu bersembunyi. Aku datang mencarimu. Baiklah, tutup matamu. 10. Sudah bersembunyi dengan baik. Bos, mengerti. Aku pergi dulu. The film was translated and Bos. narrated by M. Apa Media. hasilnya? Lihat sendiri. Kemungkinan hubungan ayah anak biologis hampir nol. Ya, Xiaoqi dan kamu tidak punya hubungan darat. Satu hari yang lalu, Rambut ibu panjang sekali. Aku mau memotongnya jadi potongan-potongan kecil. Tante, bisakah Tante membawaku keluar bermain? Kita mau main kemana selarut malam ini? Sukiki, saat tidak ada orang lain di rumah, kamu harus memanggilku ibu. Kamu tidak benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan muda keluarga B, kan? Baiklah, ibu. Tapi, kamu tidak boleh mengungkapkan identitas kita di depan orang luar. Kalau tidak, kita tamat. Terutama jangan sampai Bai Waichi, iblis besar itu, tahu. Mengerti? Ya, mengerti. apa yang tidak bisa ku ketahui? Tidak ada. Bagaimana kami berani menyembunyikan apapun darimu? Sudah makan lapar. Ibu, ada apa? Dia baru saja memanggilku apa? Ibu. Kenapa suaraku berubah seperti ini? Dia baru saja memanggilku ibu. Ibu, Aku. Bagaimana tubuhku bisa jadi seperti ini? Apa? Ada apa? ibu, sebenarnya apa yang terjadi padamu? Xiaoqi, tunggu sebentar. Kamu barusan memanggilku ibu. Ibu, apa ibu hilang ingatan? Lihat aku baik-baik. Apa ibu masih mengenaliku? Kamu, Kau. jadi, kita benar-benar bertukar jiwa. Xiaoqi tidak memberitahumu. Omong kosong, kan? Tidak. Sebelum kita kembali,
Jangan ceritakan ini padanya dulu. Dia masih kecil. Dia tidak bisa menangani hal seperti ini. Kurasa kau benar. Bibi, aku masuk sekali. Baik. Ayah akan mengajakmu. Bibi akan menemanimu tidur. Anak nakal ini lumayan pandai berakting. Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Xiaoqi, Ya, tidak ada orang di sini sekarang. Di rumah sakit tadi. Kenapa kamu memanggilku ibu? ibu. Apa ibu bodoh? Ibu adalah ibuku. Jadi kalian ibu dan anak. Menyusup ke keluarga B kita satu persatu. Sebenarnya apa tujuanmu? Ibu. Kapan sebenarnya ibu akan mengakui ayah? Bagaimana kamu tahu bahwa Bei Huaishi adalah ayahmu? Dia dan aku sangat mirip. Di kartun dibilang, ayah dan anak kandung sangat mirip. Hanya mirip saja tidak cukup. Kita butuh bukti. Apa ibu tidak punya lianting dia? Gambarlah. Dan tunjukkan pada ayah. Leong Ting Giok. Baik, sekarang tidurlah. Anak-anak perlu tidur lebih awal. Kalau tidak, kamu tidak akan tumbuh tinggi. Sedang apa kamu di sini? Saya Bei Huaishi. Hentikan, Sururu. Cepat turun. Kalau bos menemukanmu, mengambil tempatnya, dia pasti akan marah besar. Beberapa hari yang lalu, kami pergi mencari seorang wanita bernama Wang Shanshan. Karena The Leon film was Tingyok. translated Bagaimana kamu tahu and tentang ini? narrated by Kamu M berani Media. bertanya tentang urusan bos, Sururu. Saya Bei Huaishi. Aku tidak percaya. 3 tahun lalu, saat ibumu sakit, sayalah yang membantumu di Jerman. Mencari dokter yang menyembuhkan ibumu. Operasi itu berlangsung 12 jam 34 menit. Tidak ada yang tahu tentang ini. Kecuali saya. Kamu. Apakah kamu benar-benar, bos? Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini, bos? Ceritanya panjang. Buat 2 salinan laporan tes DNA. Ya. Halo, laporan tes DNA Anda sudah keluar. Pencocokan gennya 99,99%. Kedua orang ini adalah orang tua kandung anak itu. Baiklah, terima kasih, dokter. Ibu beritahu ya. Nona muda dari keluarga Lin ini, ibu sangat optimis padanya. Sururu, apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Saya mempekerjakanmu kembali dengan puluhan ribu yuan, bukan untuk membuatmu di sini mendengarkan gosip. Pergi, bersihkan kamar tuan muda tertua. Nah, ibu beritahu ya. Ini, Halo Nyonya. Direktur utama, saya akan pergi ke ruang kerja untuk mengambil kontrak terakhir. Silakan. kalau kamu tertawa lagi, bonus bulan ini hangus. Apa yang barusan kamu katakan? Apakah semuanya benar? Orang tua kandung. Benar sekali. Jadi benar dia. Kenapa dia kabur waktu itu? Sekarang, dia mencoba segala cara untuk mendekatiku. Tapi dia menolak untuk mengakui saya. Apa sebenarnya tujuannya? Mungkinkah dia tidak ingat saya? Sururu, kau membuatku mencarimu selama 5 tahun penuh. Bos, haruskah saya selidiki? Tidak perlu. Aku akan menyelidikinya sendiri. Lalu bagaimana dengan urusan perusahaan?
Biarkan Sururu pergi bekerja di perusahaan. Baiklah, Bisakah ibu membantuku berpakaian? Ibu, baiklah. Saya akan mengalihkan perhatian Nyonya. Nyonya, perusahaan, ada beberapa hal yang membutuhkan perhatian Anda. Benarkah? Perlu saya tangani mereka. Ya. Aku ada rapat nanti. Tolong bantu aku menemui Glenn. Terima kasih, Ibu. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi. Baiklah, silakan. aku belum memakai kaos kaki dan sepatu. Aku akan terlambat ke taman kanak-kanak. Biar ku bantu. Ayah, apa ayah tidak tahu cara memakainya? Aku ingin ibu membantuku memakainya. Tidak. Sulit sekali memakainya. Kenapa ibu sangat terubah? Tidak. Aku harus mendapatkan tubuhku kembali secepat mungkin. Direktur Utama B, proposal saya yang terbaik. Proposal saya yang terbaik. Silakan dilihat. Silakan lihat. Kau, satu persatu. Direktur Utama B, silakan dilihat. Satu persatu. Lihatlah, Direktur Utama BEI. Jadi Direktur Utama B bekerja begitu keras. Setiap hari. Semua hal ini begitu sulit. Aku sama sekali tidak bisa melakukan apapun. Silakan lihat. Siapa kamu? Ini adalah asisten pribadi bergaji tinggi, Nana Sururu. Jika ada urusan, bicaralah langsung padanya. Pengaturan peluncuran produk baru. Semuanya sesuai standar tertinggi. Kami, Grup Emas Jaur, pantas mendapatkan yang terbaik. Dokumen yang perlu Anda tinjau, letakkan di sini. Setelah Direktur Utama B selesai meninjaunya, saya akan, sebelum pulang kerja, memberitahu Anda untuk datang mengambilnya. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Bekerja. Baiklah. Direktur Utama, kau luar biasa. Kukira kau hanya tahu caranya, melotot dan mengamuk setiap hari. Aku harus mencari cara untuk menukar jiwa kita kembali, secepat mungkin. Apa kau sudah memikirkan ide bagus lainnya? Hari itu, ada Guntur dan Kilat. Kita pasti bertukar jiwa melalui sengatan listrik. Direktur Utama B, kenapa kau tidak menyetujui dokumen ini dulu? Aku akan keluar dan sibuk sebentar. Lihat apakah petir benar-benar bisa menyebabkan jiwa bertukar. Aku pergi dulu. The film was translated and Bertahanlah. narrated by M Media. Tubuh Sururu benar-benar lemah. Sudah berapa lama aku bekerja, dan punggungku sudah sakit. Ayo buka mulut. Sedikit lagi. Bei Waichi, Kenapa kau di sini? kenapa kamu? Nama Direktur Utama B bukanlah sesuatu yang bisa kamu panggil. Diam. Kamu. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa melakukan apapun yang kau mau hanya karena kau mengambil alih tubuhku? Bukankah kita punya perjanjian 300 juta itu? Aku harus membuat Lin Xiaoning masuk keranjangmu dalam waktu yang ditentukan. Aku khawatir tidak bisa melakukannya. Sekarang, menggunakan tubuhmu. Menggunakan tubuhku untuk menggodanya. Dia sudah menyukaimu. Jadi kau sama sekali tidak rugi. Sururu, beraninya kau untuk menyelesaikan perjanjian? Apa kau berencana menjual tubuhku? Aku tidak. Menggunakan tubuhku untuk menjadi brengsek? Kau cukup ahli dalam hal itu. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Apa kau sudah melakukan hal lain? Ayo pergi. Ayo masak bersamaku.
Huai Jai. Teh ini. Ayah saya pribadi yang minta saya bawakan. Beliau sangat menghargai kerjasama ini antara dua perusahaan kita. Kenapa kau di sini, Sururu? Kamu, seorang pelayan. Pantaskah kamu bertanya tentang urusan saya? Karena kamu bertanya. Kalau begitu akan saya beritahu. Huai Jai mengundang saya ke sini. Wanita bodoh ini. Aku akan membereskan urusanku denganmu nanti. Karena kau sudah di sini. Nona Lil, biar ku buatkan teh. Saya tidak mau minum teh. Saya mau minum jus mangga. Suruh dia buatkan untuk saya. Tidak, Kenapa? Bukankah dia pelayan keluargamu? karena dia harus memasak. Tidak. Suruh saja dia buatkan untuk saya. Baiklah. Aku akan membuat jus mangga. Saya tidak mau minum jus mangga. Saya mau minum jus jeruk. Perasan segar. Apa kamu tuli? Yang ingin saya minum adalah jus jeruk dengan jus mangga. Saya adalah tamu Tuan Bei. Beginikah caramu memperlakukan tamu terhormatmu? Aku akan membuangnya jika kau tidak meminumnya. Beraninya kamu melakukan itu padaku. Huai Jai, barusan, pelayanmu itu. Keluar, Huai Jai, apa yang kamu katakan? sebelum aku marah. Keluar. Jelas-jelas dia. Kau juga tahu kalau dia dari keluarga kita. Keluarga Bei. Tidak ada yang bisa di depanku. Menggertak orang-orangku. Segera menghilang. Kalau tidak, aku akan membatalkan kerjasama dengan keluarga Linmu. Kita sudah kembali. Aku akan menuangkan segelas air untukmu, untuk menenangkanmu. Tenang. Biar ku ubah pendekatanku. Apa yang kau lakukan? Kau yang bilang untuk tenang. Sekarang kau bertanya padaku lagi. Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, untuk membiarkanmu minum lebih banyak air. Minum lebih banyak air itu baik. Minum lebih banyak air melancarkan peredaran darah, menurunkan suhu tubuh, bisa The film was menenangkan suasana hati. translated Aku and akan menuangkan narrated segelas by air M untukmu. Media. Mau kemana lagi? Tuan Muda Bei. Aku mohon, biarkan aku pergi. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku seharusnya tidak menggunakan tubuhmu untuk menggoda wanita lain. Aku punya tekanan darah tinggi. Kau sangat tampan, kau membuatku pusing. Kau pasti gatal ingin beraksi setelah 7 hari, kan? Baiklah, aku harus pergi memasak sekarang. Bahkan jika kau tidak makan, Xiaoqi perlu makan saat dia pulang sekolah. Apa kau baik-baik saja tadi? Dia sebenarnya peduli padaku. Ada apa? Kenapa kau melamun? Kau tidak jatuh cinta padaku, kan? Tidak mungkin. Itu hanya luka kecil. Akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Ayah, apa yang kalian berdua lakukan? Kalian tidak berkencang. Xiaoqi, menurutmu dibisu mirip ibumu. Mulai sekarang, selama kau mau, kau bisa memanggilnya ibu. Panggil dia apapun yang kau mau. Bagus. Beritahu aku, jika dia menjadi ibu tirimu, akankah dia memperlakukanmu dengan buruk? Tidak, dia tidak akan. Tentu saja tidak. Dia adalah ibu kandungku. Kau baik-baik saja. Hanya refleks terkondisi. Tidak perlu dipikirkan. Hubungan orang dewasa itu menyebalkan. Xiaoqi bilang, kau ibu kandungnya. Jelaskan. Jika kau berani berbohong, kau akan menyesal.
Sebenarnya, Xiaoqi tersesat di mall. Aku mencari kemana-mana, tapi tidak menemukannya. Dan kemudian aku menemukannya di rumahmu. Dia bahkan memanggilmu ayah. Aku tadinya mau menanyakan itu padamu. Kau membalikan keadaan padaku. Beraninya aku. Dasar bocah nakal. Sejak pertama kali aku melihatmu di TV, dia bersikeras kalian berdua mirip. Dan bahkan memanggilmu ayah. Kau pikir aku mau? Dia memanggilmu ayah. Apa katamu? Kataku. Dia bertemu denganmu. Seperti kejatuhan durian runtuh. Benar-benar sangat beruntung. Begitu lebih baik. Jangan lupa, antara kau dan aku masih ada perjanjian. Tapi sekarang aku sudah menyinggung Lin Xiaoning. Sampai sejauh ini, dia tidak sabar untuk membunuhku. Karena masalah ini tidak bisa dilakukan. Kalau begitu kau bisa mengubah hukumannya. Habiskan malam denganku. Direktur Utama Bei, tolong jangan mempersulitku. Menyembunyikan hubunganku dengan Xiaoqi. Itu salahku. Kau pria yang murah hati. Kataku, selama kau milikku, apapun bisa dimaafkan. Ibu, apa aku membuat masalah? Tidak, Xiaoqi. Bagaimanapun, ayahmu sangat kuat. Cepat atau lambat, dia akan tahu. Bagaimana kalau kita berkemas dan kabur besok? Ibu, besok adalah batas waktu pembayaran uang sekolah taman kanak-kanak. Kenapa kita harus membayar uang sekolah lagi? Uang sekolah apa lagi ini? Ibu tidak punya uang lagi. Tidak apa-apa. Ibu bisa menggunakan uang dari tabunganku. Tidak apa-apa, Xiaoqi. Mencari uang itu urusan orang dewasa. Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Halo, Direktur Utama Bei. Ada apa? Bawakan aku handuk mandi. Ini tidak pantas. Aku beri waktu 2 menit untuk membawanya. Kalau tidak, gajimu akan kupotong. Iblis besar ini. Xiaoqi, jadi anak baik ibu, akan segera kembali. Direktur Utama Bei, aku sudah meninggalkan handuk mandi di depan pintumu. Aku akan pergi sekarang. Direktur Utama Bei, handuk mandi itu. Tolak aku. Apa? Ada apa? Apa tidak ada yang mengajarimu cara menjadi pelayan? Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Kalau begitu gajimu akan kupotong. Bagaimana kau bisa melayaniku dengan benar, dengan mata tertutup? Apa kamu tidak memakai baju? Apa kamu mempermainkanku? Kau kemana? Aku akan menuangkan segelas air untukmu. Kau selalu menggunakan itu sebagai alasan untuk kabur. Tidak bisakah kau sedikit lebih orisinal? Kamu, lepaskan aku. Biar ku beritahu, aku tidak akan pernah menjual diriku demi hanya 300 juta. Hanya 300 juta. Kurasa barusan aku mendengarmu bilang, kau tidak punya uang untuk biaya sekolah. Kenapa kau menatapku seperti itu? Tatapan macam apa itu? Kamu salah paham. Sudah cukup meraba-raba. Direktur Utama Bei, tolong lepaskan aku. Tidak mau melepaskan. Kalau begitu kau harus memberitahuku. Tatapan seperti apa yang kau berikan padaku barusan? Hanya tatapan memuja. Aku belum pernah melihat siapapun pria yang sangat tampan. Aku hanya berpikir, pria setampan itu, kenapa dia bukan milikku? Semakin kupikirkan, semakin aku marah. Jadi kau benar-benar berharap aku milikmu? Ya, aku punya. The Aku film was berharap, aku translated memimpikannya. and Lalu narrated kenapa by kau M tidak mau Media. menghabiskan malam denganku? Aku seorang gadis. Bagaimana mungkin aku begitu lancang? Tolong jangan mendesakku lagi. Begitukah? Tentu saja. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Apa-apaan ini? Kenapa panas sekali? Kenapa aku harus melepaskanmu? Bukankah sudah lama kau memikirkanku? Bukankah kau bilang, kau ingin aku menjadi milikmu? Sekarang ada kesempatan bagus seperti ini. Bagaimana mungkin aku melepaskanmu? Tidak mungkin. Itu akan memengaruhi pekerjaanmu besok. Apa kau pikir kesehatanku seburuk itu? Atau kau hanya mencari alasan lain untuk menolakku? Tenanglah. Tenanglah. Kita masih punya perjanjian yang harus diselesaikan. Atau kamu bilang, kamu tidak yakin aku bisa menyelesaikan perjanjian itu? Direktur Utama Bei seharusnya adalah seseorang yang punya rasa tanggung jawab terhadap kontrak. Itu akan sulit.
Jika kau tidak melakukan sesuatu, bagaimana kau akan membuktikan bahwa kau menginginkanku menjadi milikmu? Itu benar. Lalu apa yang kamu inginkan? Kau punya 10 detik untuk mempertimbangkan. Lupakan saja. Aku tidak mau memaksa siapapun. Biaya sekolah Xiaoqi, bukankah barusan aku memberimu 300 juta? Kenapa tidak kau gunakan itu untuk membayar? Itu bukan uangku. Lupakan saja. Berbicara dengan orang kaya sepertimu, kamu toh tidak akan mengerti. Apa? Apakah Direktur Utama Bei mau membantuku membayar uang sekolah? Tentu. Tidak masalah. Aku akan membantumu membayar. Kondisi apa yang kamu punya? Rahasiakan. Xiaoqi, pergi sekolah. Ayah dan ibu akan ada pekerjaan penting nanti. Baiklah. Direktur Utama Bei. Apa kondisimu? Bawakan aku makan siang nanti siang. Hanya itu. Begitu saja. Asisten Sun akan mengantarmu pulang nanti. Tidak buruk. Kali ini kau tepat waktu. Bos, kalau tidak ada lagi, kalian makan dulu. Saya keluar dulu. Asisten Sun. Tinggallah dan makan bersama kami. Itu bukan ide yang bagus. Kamu banyak membantuku siang tadi. Duduklah dan makan sesuatu. Baiklah, terima kasih. Makanlah lebih banyak. Terima kasih, terima kasih. Norasu, apakah makanan yang kamu buat terlalu enak? Sejak ibu saya sakit, saya belum pernah makan makanan seenak ini. Ayo, makan lagi. Cukup, cukup. Kalau begitu kalian makan dulu. Saya pergi dulu. Baiklah, Apa? Kau suka yang ini? aku membuat satu meja penuh hidangan. Rasanya lebih enak kalau makan bersama. Lagi pula, dia asistenmu. Apa salahnya dia makan sedikit? Kau adalah pelayanku. Layani saja aku dengan baik. Jangan berani-berani main-main dan sampai aku menangkapmu. Kau akan menanggung akibatnya. Kalau begitu bagaimana? Kalau kamu melemparku ke laut untuk memberi makan ikan. Haruskah aku mengujimu atas keberanianmu? Atau kefasihanmu? Yang tersisa padaku hanyalah keberanian. Sudah selesai makan. Aku akan membersihkan dan kembali setelah kamu selesai. Apa yang kamu lakukan? Kau lahir di tahun anjing. Kenapa tidak menggigit? Bei Huaishi, dasar bocah nakal, makan sendirian. Dan kamu bahkan tidak memanggilku. Saya mencium aromanya. Saya tidak melihat apa-apa. Kalian lanjutkan, kalian lanjutkan. Gadis cantik, sedang apa kamu? Membunuh seseorang untuk membungkam mereka. Saya sudah bilang saya tidak melihat apa-apa. Saya di sini mencari asisten Sun itu. Saya benar-benar ada urusan serius. Proposal yang kita bicarakan terakhir kali. Saya sudah minta seseorang menulis ulang. Kuharap apa yang kau tunjukkan padaku kali ini adalah kejutan. Kamu bisa tenang bersamaku, kawan. Selesai sudah. Aku hampir merusak reputasiku. Bei Huaishi benar-benar seorang penipu ulung. Mengandalkan ketampanannya. Merayuku. Tidak mungkin. Aku harus segera menjodohkan dia dan Lin Xiaoning agar dia tidak mencelakaiku. Apa? Perjamuan? Besok, keluarga Ming mengadakan perjamuan untuk Ming Lin. Mengatakan mereka akan mengumumkan pernikahannya dengan So Yike. Bisakah kamu ganti orang lain? Kenapa? Kamu adalah Tuan Muda Bei yang mempesona ribuan gadis cantik. Jika aku pergi bersamamu, para wanita yang tak terhitung jumlahnya itu akan membunuhku dengan tatapan mereka. Sururu tidak berbohong kali ini. Aku anggap itu sebagai pujian darimu. Aku tidak akan pergi. Aku adalah pelayanmu. Status kita tidak cocok. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Tidak dengar jelas. Katakan lagi. Baiklah. Aku janji. Aku akan pergi bersamamu. Tapi
Dia benar-benar menciumku. Aku belum setuju. Itu terlalu lancang. Siapa dia? Saya tidak tahu. Sangat cantik, cahaya Lin Xiaoning akan segera tertutupi olehnya. Selera Direktur Utama Bei dalam memilih wanita benar-benar bagus. Ini adalah rekan wanita Bei Huaijai. Sedikit dingin. Kenapa Tuan Bei memberinya mantelnya? Ini bukan Nyonya Bei, kan? Terima kasih. Tuan Bei, selamat datang, selamat datang. Tuan Ming. Apa? Tuan Min, apa Anda sangat tertarik pada wanita saya? Tidak, The film was Hanya translated penasaran. and narrated by M Media. Dia adalah orang yang sangat istimewa. Anda pasti penasaran. Huaijai benar-benar membawa pelayan ke sini dan mendandaninya seperti wanita muda kaya. Apakah dia sengaja menamparku? Nona, Anda tidak boleh gegabah. Ini adalah jamuan keluarga-keluarga Ming. Anda tahu kepribadian Tuan Bei. Anda tidak boleh melawannya. Kita akan selesaikan semua urusan lama dan baru bersama. Aku tidak bisa menelan ini. Huaijai, kenapa kamu membawa pelayan ke sini? Tempat seperti ini bukanlah tempat bagi orang seperti dia untuk datang. Selera Tuan Bei benar-benar istimewa. pria. Tapi, wanita ini benar-benar cantik. Sururu, kenapa kamu tidak bicara? Jangan pikir aku tidak tahu warna aslimu. Huaijai membawamu ke sini hanya karena aku membuatnya tidak senang. Dia hanya mencoba membuatku marah. Kamu pikir dia benar-benar menyukaimu? Mimpi saja. Nona Lin, apa kita sangat akrab? Tolong menjauh dari kami. Kamu. Kalian semua. Hari ini adalah perjamuan keluarga Ming. Nona Lien, kamu tidak akan bersikap tidak sopan begitu, kan? Aku masih punya masalah kerjasama untuk dibicarakan dengan perusahaanmu. Ayo kita pergi dan bicara. Apa kau dan Ming Ling saling kenal? Bagaimana mungkin itu terjadi? Ini wilayahnya. Dia tidak menginginkan siapapun membuat masalah di sini. Baiklah. Sebaiknya begitu. Ayo pergi. Dari mana datangnya bocah ini? Apakah dia reinkarnasi hantu kelaparan? Enak sekali. Tempat yang bagus sekali. Dan ibu belum pernah membawaku ke sini. Itu terlalu banyak. Enak sekali. Anak siapa ini? Apakah dia belum makan selama 800 tahun? Sungguh memalukan. Tapi dia sangat tampan. Sangat menggemaskan. Anak-anak harus makan lebih banyak. Agar mereka tumbuh gemuk dan terlihat baik. Dia memang cukup lucu. Nona Su? Ya, nah, ini bukan tempat untukmu. Aku akan mencari tunanganku, Ming Ling, dulu. Permisi sebentar. Baiklah, terima kasih banyak pada semuanya. Karena meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri jamuan makan di rumah keluarga Ming. Hari ini, putra saya, Ming Lin, akan menikahi Nona Sui ke dari keluarga Su. Kami mendoakan mereka yang terbaik. Shoro, Selamat, Tuan Muda Ming. tidakkah kamu punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Direktur Utama Bi masih menungguku. Aku akan pergi sekarang. Tuan Min, Nona Su mencari Anda, menanyakan kemana Anda pergi. Periksa hubungan Sururu dengan Bei Huaishi. Tuan Min, itu wanita Bei Huaishi. Apakah Anda berniat mencuri wanita darinya? Ada apa? Itu Direktur Utama BI. Ayah, orang-orang jahat ini ingin menangkapku.
Tolong selamatkan aku. Saya tidak tahu dari mana anak ini berasal. Membuat masalah di perjamuan. Nona Su memintaku untuk membawanya keluar. Untuk mencari orang tuanya. Ayah, mereka menggangguku. Direktur Utama BI, ini putramu. Direktur Utama BI, aku benar-benar tidak tahu dia putramu. Jika aku tahu, kau bisa memberiku 10 kali lipat keberanian, dan aku tetap tidak akan berani. Tutup mulutmu. Jika aku tahu tentang ini, tersebar. Aku tidak akan berani. Kalau begitu Inya. Ya. Xiao Shun, kemari dan jemput Xiao Qi. Aku akan mencari Xiao Lu. Ya, Direktur Utama. Xiao Qi, jangan takut. Sebentar lagi, kau dan Paman Xiao Shun. Tunggu kami bersama di mobil. Baiklah. Baiklah. Halo, Xiao Lu. Di mana kau? Aku sudah mengatur semuanya. Ada apa? Masalah antara kau dan Lin Xiaoning. Jam 5 sore ini, suite kepresidenan di lantai teratas Imperial Hotel. Efisiensimu benar-benar tinggi. Tentu saja, hal-hal yang kau perintahkan. Tentu saja, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menanganinya. Halo, ini dari Direktur Utama BU untuk nona mudamu. Ada kartu di dalamnya. Sekarang itu bagus. 300 juta sudah di tangan. Setelah aku melunasi uangnya, aku akan menjadi wanita lajang yang bahagia dan kaya. Huai Jai. Kukira Sururu berbohong padaku. Aku tidak menyangka. Kamu benar-benar di sini menungguku. Dia tahu apa yang baik The untuknya. film was translated Jika and orang tua kita narrated tahu, by M kita Media. bersama. Mereka pasti akan sangat senang. Tadi, pelayanku memberimu sikat mawar. Mengatakan dia ingin mengundangmu untuk menyaksikan gairah membara antara aku dan dia. Kurasa, itu ide yang bagus. Aku ingin tahu apakah Nona Lin tertarik untuk menikmati sedikit. Sururu, Aku tidak mengantarmu. Tuan Ming, dia tidak akan datang. Rapat penting itu dimulai setengah jam lagi. Tunggu sebentar lagi. Dia di sini. Direktur Utama Ming, apa yang kau lakukan di sini? Xiaoru, kenapa kamu bersama Bei Huaishi? Kamu dalam masalah. Kenapa tidak datang padaku? Direktur Utama Ming, kau akan segera menikah. Tidak pantas bagi kita untuk bertemu. Bagaimana jika tunanganmu melihat kita nanti? Dia akan salah paham. Dia tidak akan. Yike adalah adikmu. Dia juga gadis yang baik hati. Yang tidak akan membuat dugaan liar. Aku berakhir di tempatku sekarang. Karena dia. Kau tidak akan percaya padaku bahkan jika aku memberitahumu. Jangan hubungi aku lagi di masa depan. Tahun orang tua kamu dan Yika mengalami kecelakaan saat menghadiri perjamuan. Semua orang sangat sedih. Aku sangat ingin bersamamu sepanjang waktu. Seperti kakak laki-laki. Kakak. Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Telepon untuk membatalkan kerjasama dengan keluarga Ming. Bos, Telepon. Direktur Utama Bei, kenapa kau kembali begitu cepat? Lin Xiaoning malam ini dimarahi sampai menangis olehku. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu pulang selarut ini? Aku makan dengan teman lama. Aku tidak boleh membiarkan dia tahu bahwa aku makan malam dengan Ming Ling. Kamu tahu konsekuensi menipu aku. Pertama kali, aku akan memaafkanmu. Tapi itu tidak berarti aku akan memaafkanmu untuk kedua kalinya. Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Teman yang mana? Ada apa? Aku tahu, aku seharusnya tidak bertindak sendiri, menipu kau dan Lin Xiaoning. Tapi kau tidak perlu semarah itu, kan? Sururu, Tuan Bei tahu bahwa kamu pergi menemui Ming Ling. Dia sangat marah. Jangan berbohong. Beritahu aku, apa yang sudah kamu lakukan untuk mengkhianati aku?
Aku pergi menemui Ming Lin hari ini. Bukankah kau sudah tahu? Kau tidak berpikir. Aku dikirim ke sisimu olehnya. Sebagai mata-mata bisnis, kan? Maafkan aku berbicara terus terang, tapi kamu tidak punya kemampuan. Bagaimana kalian berdua saling kenal? Dia mantan pacarku. Kamu punya mantan pacar seperti itu. Apa maksudmu? Kau pikir aku tidak cukup baik untuknya? Memanjat ke dahan yang lebih tinggi. Aku salah. Dia itu dianggap dahan tinggi macam apa? Kalau ada yang memanjat, seharusnya kamu yang memanjat aku. Aku bukan wanita murahan seperti itu. Kamu milikku. Kamu bisa memikirkan aku. Omong kosong lagi. Bagaimana kalau besok aku bawakan makanan untukmu? Untuk membuatku senang. Kau harus lebih banyak tersenyum. Kau terlihat sangat baik saat tersenyum. Maka di masa depan, jangan bertemu dengannya lagi. Kenapa kau selalu ikut campur dalam urusanku? Karena aku menyukaimu. Apa? Aku menyukaimu. Tidak mungkin. Kau berbohong. Kenapa kamu menatapku seperti itu, dan Miller? Dan bilang kamu tidak punya perasaan padaku. Apa yang sedang kamu pikirkan? Beritahu aku. Kau tidak tahu malu. Beritahu aku betapa tidak tahu malunya aku. Aku, 5 tahun lalu. Suite kepresidenan. Kamu ingat? itu kau. Itu aku. Aku sudah mencarimu bertahun-tahun. Bahkan Xiaoqi berpikir, dia mirip aku. Tapi kamu tidak merasakan apa-apa sama sekali. Bukan mungkin kau. Bagaimana mungkin itu kau? Kamu adalah Bei Weiqi. Kalau begitu aku hanya bisa menggunakan tindakan nyata untuk membuktikannya. Benar-benar kau. Kau tidak tahu betapa sakitnya aku alami dalam 5 tahun ini. Aku adalah ayah dan juga ibu. Dan aku terlilit utang sampai ke telinga. Ini semua salahku. Aku sudah melunasi hutang-hutang itu. Hanya saja aku menemukanmu terlalu terlambat. Tahun-tahun ini, kamu sudah bekerja keras merawat Xiaoqi sendirian. Tapi bagaimana mungkin kau menyukaiku? Setelah hari itu, aku tidak pernah bisa melupakannya lagi. Aku merasa seperti aku pasti sudah jatuh cinta padamu. Hari ini, aku seharusnya tidak marah padamu. Maafkan aku. Aku sedikit posesif. Tuan Bei, apakah kau meminta maaf padaku? Kamu masih memanggilku Tuan Bei. Weiqi, Hanya kamu yang bisa menjadi Nyonya Bei. Maukah kamu menikah denganku? tapi aku hanya seorang pelayan. Semua itu tidak penting. Kalau begitu, apakah kamu menyukaiku? Tidak. Aku sangat menyukaimu.